Nama saya Iklim Malaya Rahil, NIM 0607 1382 1260 81 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pertama ada ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, fungsi ego adalah menyaring dorongan-dorongan yang ingin dipuaskan oleh ID berdasarkan kenyataan. Ego streak menurut Freud, ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan dan mengatur ID dan super egonya, sehingga ekspresi primitif ID berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Contoh ego ini sendiri ialah menghadapi realita. Ego berusaha dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera terpenuhi. Adapun salah satu contoh kasus dari ego ini sendiri ialah jika seseorang terjebak macet saat pulang kantor. Ia hanya ingin motornya bergerak, namun ia mengerti apabila lalu memaksakan motornya menuju ke depan dapat mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depannya. Jadi, seseorang memutuskan untuk tidak menyalip mobil di depannya. Yang kedua yaitu ada creative self. Menurut Adler dan Jung, di mana creative self ini berbicara mengenai diri kreatif, suatu aspek kesadaran diri dari kepribadian yang berjuang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan mengembangkan potensi individu, karena masing-masing dari individu memiliki potensi yang unik. Creative self menurut Jung dan Adler ini mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adler juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan dan memperjuangkan tujuan itu. Adler juga memberikan analogi yang menarik, yang ia sebut sebagai hukum ambang pintu rendah atau the law of the low doorway. Jika seseorang mencoba melakukan ambang pintu setinggi 4 kaki, maka seseorang memiliki dua pilihan. Pertama, bisa menggunakan kemampuan berpikir kreatif untuk membungkuk ketika mendekati pintu masuk, sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik. Yang kedua, seseorang dapat membiarkan kepala terbentur dan dapat terjatuh ke belakang. Maka, dalam hal ini harus menyelesaikan masalah dengan benar supaya tidak terbentur dan terjatuh lagi. Itu contoh dari teori Adler dan Jung. Ketiga itu ada mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Menurut Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Sifat inferior ini biasa disebut rendah hati. Seseorang tidak menerima apa ada kekurangannya pada diri sendiri. Misalnya, realita yang terjadi pada diri saya. Saya cenderung merasa rendah hati apabila bertemu dengan orang yang mempunyai kemampuan lebih dari diri saya. Saya cenderung merasakan bahwa diri saya belum mempunyai apa-apa dibandingkan dengan orang tersebut. Misalnya,
Dalam sebuah forum diskusi, saya dituntut untuk selalu aktif bertanya dan menanggapi pertanyaan anggota diskusi. Ketika dalam forum diskusi tersebut ada seseorang yang lebih pandai berbicara, saya langsung minder atau menutup diri. Saya sadar bahwa persiapan yang sudah saya lakukan sebelumnya belum maksimal, dan dengan semaksimal saya memperhatikan bagaimana orang tersebut berbicara, untuk kemudian saya akan mempelajari kembali. Itulah pembahasan materi ujian tengah semester yang saya dapatkan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.